Saudaraku, sama-sama kita ketahui bahwa di dalam cerita pewayangan, yang namanya pewayangan itu sebenarnya adalah sesuatu yang fiktif, tidak pernah ada, tetapi digambarkan dalam sebuah cerita pewayangan. Dalam pewayangan ini ada yang versi Ramayana, ya, yang di dalam versi Ramayana ini cenderung mengisahkan, melakonkan sesuatu yang romantis, ya. Tetapi karena dalam kisah Ramayana ini menyajikan tentang kisah-kisah cinta yang indah, ya, tentu saja tentang Rama dan Sinta. Berbeda dengan pewayangan yang diambil dari kisah Mahabharata. Kalau di dalam kisah Mahabharata itu pewayangan yang melakonkan tentang dramatis, ya, tentang trik-trik perpolitikan, yang di situ menjadi tokoh utamanya adalah Kurawa dan Pandawa, atau Kurowo dan Pendowo kalau bahasa Jawa nih, Kurowo dan Pendowo. Di dalam Pandawa itu ada dua tokoh yang sangat sentral, yang sangat penting, ya, yang menjadi otak intelektual, atau istilahnya yang menjadi pamomong, ya. Yang pertama adalah Semar Bodronoyo, yang itu merupakan dewa yang ngejawantah, yang sebenarnya adalah Ismoyo. Ismoyo merupakan kakak daripada Bedoro Guru, yang merupakan rajanya ataupun dewanya para dewa. Kemudian yang kedua adalah ada Prabu Krisno. Prabu Krisno ini merupakan posisinya di dalam Pandawa merupakan kusir daripada Pandawa. Karena setiap perilaku atau perbuatan apapun, ya, keputusan apapun yang akan diambil, yang akan dilakukan oleh para Pandawa itu harus atas izin daripada Prabu Krisno. Dan Prabu Krisno ini merupakan titisan daripada Bathara Wisnu. Itu dalam kisah pewayangan. Ya, ini kisah fiktif, ya. Tentu saja ini tidak pernah terjadi pada kenyataan, tetapi yang namanya wayang ini kan merupakan media gambaran untuk menggambarkan perilaku daripada manusia di alam raya ini. Setelah Pandawa maka ada Kurowo. Kurowo ini tidak bisa lepas dari dua tokoh yang sentral yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah Patih Sengkuni. Patih Sengkuni ini sebenarnya merupakan paman daripada para Kurawa yang jumlahnya ada 100. Yang kedua adalah ada Pendito Durno. Jadi dua tokoh ini sangat berpengaruh, menjadi otak intelektualnya para Kurowo. Jadi apapun yang diperbuat oleh Kurowo ini selalu ada dua tokoh ini di belakangnya yang menyetirnya. Sengkuni merupakan provokator, merupakan orang yang licik, orang yang pintar sebenarnya, pintar, cerdas, licik. Yang di situ menjadi provokator, di mana antara kedua saudara ini, antara Pendowo dengan Kurowo ini, yang sebenarnya kakak beradik, ya, anak nom anak tua bahasanya, itu tidak rukun, ya. Ini karena Sengkuni ini, karena provokasi daripada Sengkuni ini. Tetapi di dalam sejarah pewayangan, Sengkuni ini tidak pernah perang, ya. Jadi selo tumpang kendangan dengkul, nyawang mung udu atau urun cangkeman tok, merovokasi sana, merovokasi sini, ya, membuat fitnah sana, fitnah sini. Kalau istilah orang Jawa, ngelincipi carang sing papak, ya, memperbesar masalah yang kecil, ya, meruncingkan sesuatu masalah agar menjadi besar.
agar di antara kedua belah pihak menjadi saling bermusuhan, itu adalah tugasnya Sengkuni. Tukang mengadu domba, mervokasi sana sini untuk mengadu domba, tetapi saat terjadi peperangan, Sengkuni tidak pernah perang. Di dalam sejarah pewayangan, Sengkuni itu maju ke medan laga itu karena sudah tidak tahan lagi oleh ucapan-ucapan daripada Prabu Duryudono, karena sudah habis semua, Kurawa sudah habis semua, ya tinggal satu, yaitu Sengkuni ini. Makanya akhirnya Sengkuni dia mau tidak mau, akhirnya dia maju di medan peperangan. Tentu saja saat peperangan Brontoyudo, yang di dalam kisahnya akhirnya Sengkuni ini terbunuh, ya, dibunuh oleh Brotoseno atau Warkudoro, ya, yang merupakan salah satu daripada anggota Pandawa, istilahnya menjadi panenggaing Pandowo, akhirnya terbunuh dengan disobek-sobek mulutnya. Ya karena memang peperangan yang terjadi antara kedua saudara ini, yaitu Kurowo yang jumlahnya 100 dengan Pandawa yang jumlahnya 5 ini tidak pernah rukun, sampai akhirnya harus berakhir di Tegal Kurukasetro, yaitu dengan perang Brontoyudo, habis semua Kurawa, sedangkan Pandawa, anak-anak atau putra-putra dari Pandawa yang habis, ya, itu semua diakibatkan karena cangkeme Sengkuni. Kemudian ditambah lagi dengan satu tokoh lagi, yaitu Pendhita Durna. Pendhita Durna ini sebenarnya kalau dalam dunia nyata ini adalah sosok orang alim, orang yang pintar, seorang ulama lah, bisa dikatakan sebagai ulama. Tetapi yang orang ini, Durna ini, karena dia demi jabatan, demi kesenangan dunia, ya, karena dia diberikan jabatan oleh Prabu Duryudono, ya, oleh sebelumnya, yaitu bapaknya Prabu Duryudono, kemudian berlanjut pada putranya yaitu Prabu Duryudono, akhirnya si Pendhita Durna ini menjadi orang jahat. Maka kalau dalam kisah pewayangan seperti itu, kalau dalam kisah nyata, dalam hal ini Al-Fakir ingin menggambarkan dalam masalah konflik isu nasab ini, ya, atau lebih luasnya kekisruan, kegaduhan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ya, itu disebabkan karena dua tokoh ini, Sengkuni dan Durna. Sengkuni adalah merupakan seorang ahli politik, ya, yang memiliki kecerdikan, kelicikan untuk mengadu domba, untuk mervokasi sana sini, untuk menjadi provokator ulung, ya, memecah belah. Itu adalah sosok gambaran daripada sifat Sengkuni. Kemudian Durnonya adalah para ulama-ulama yang gila kehormatan, yang gila popularitas, ya, demi jabatan. Mereka rela menjual idealismenya dan bahkan mengorbankan umat, mengorbankan persatuan dan kesatuan umat hanya untuk sebuah nilai duniawi. Maka saya ingin gambarkan kalau di dalam konflik nasab ini, hati-hati, kita harus kenali dulu. Di media sosial, yang aktif di media sosial ada sendiri Sengkuninya. Yang di dunia nyata, yang bergerak di dunia nyata, ada sendiri yang bertugas untuk mengadu domba, untuk bergerak di dalam memprovokasi umat sana sini. Kemudian yang di media sosial pun juga ada. Di antaranya adalah seperti yang ada di bawah ini yang dari bawah ini adalah Sengkuninya Indonesia, yang menjadi Sengkuni, yang menjadi provokator, pemecah belah persatuan rakyat Indonesia. Maka lihat muka-mukanya, ya, dan hati-hati, semoga kita terselamatkan dari fitnahnya manusia-manusia seperti di bawah ini.